Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk meminimalisir mungkin waktu ya. Jadi karena kita mau adakan briefing tapi waktunya sudah mepet khususnya untuk praktikum, maka di sini saya buat video singkat terkait aturan pelaksanaan praktikum dan responsi di jurusan matematika. Jadi untuk yang pertama, untuk informasi pengumuman terkait penerimaan asisten bisa dilihat di website jurusan matematika ya, itu Matematika UB ACID, atau langsung ke websitenya lab yaitu Matematika UB ACID di laboratorium. Nah, di sini sudah lengkap ya terkait hasil seleksi penerimaan, kemudian untuk yang informasi awal bagaimana pelaksanaan praktikum ada di sini semua ya. Sebagai bahan informasi bahwa kami sampaikan hasil penerimaan seleksi asisten yaitu sebagai berikut. Untuk yang ada di sini, yang masih merah ini berarti artinya masih butuh asisten. Bagi yang mau mendouble dengan jadwal yang sudah ada, monggo bisa dipersilahkan. Bisa japri langsung ke saya atau Bu Elok untuk plotting jadwalnya. Di sini masih ada yang kosong seperti pengantar data mining, komputasi cerdas, PMEH, dan pengantar basis data khusus untuk prodi aktuaria. Kemudian ini ada juga statistika matematika di aktuaria maupun matematika. Monggo siapa yang mau mengisi tambahan. Nah, kemudian di sini saya jelaskan sedikit yaitu untuk pendaftaran asisten. Mana tadi ya? Saya kembali dulu. Untuk pelaksanaannya, oh iya sebentar. Untuk pelaksanaannya, ini ada rencana kerja. Jadi sebentar saya buka dulu. Pelaksanaan praktikum dimulai pada Senin besok nggih. Jadi mungkin nanti tadi ini ada beberapa asisten yang sudah japri saya bahwa jadwal yang mereka yang diplot itu ternyata bentrok. Nah, untuk pertemuan awal mungkin sebaiknya kita ikut dulu aja jadwal yang sudah ada, kita isi dulu mungkin kontrak dengan praktikan dan sekaligus koordinasi dengan dosen pengampu masing-masing kelas. Jadi, semisal nanti diperbolehkan untuk merubah jadwal kegiatan praktikumnya, maka bisa dikonfirmasikan ke saya ya. Untuk perubahan jadwal itu sendiri juga mohon untuk konfirmasi dengan adik-adik praktikannya ya. Jadi jangan sampai perubahan jadwal tapi ternyata adik-adiknya tidak bisa. Dan tetap dikoordinasikan juga dengan dosen pengampu di praktikum itu ya. Karena memang untuk plotting jadwal praktikum sebenarnya sudah diplot di Siam. Nah, yang jadi kendala sekarang ketika jadwal sudah diplotting, ternyata untuk asisten memang beberapa asisten hanya sedikit yang mendaftar di mata kuliah praktikum tersebut dan asisten tersebut crash dengan jadwal kuliah. Jadi mungkin lebih fleksibel lagi, kalian masuk dulu aja, terus tetap koordinasi dengan praktikan dan dosen pengampus apabila nantinya bakal ada perubahan jadwal praktikum ya. Jangan sampai yang berubah itu jadwal kuliah karena kalau jadwal kuliah kan sudah fix. Nah, kalau jadwal praktikum mungkin nanti bisa menyesuaikan antara asisten dengan praktikannya. Kemudian bedanya dengan praktikum yang lalu, jadi untuk praktikum kali ini, kalau dulu itu satu kelas praktikum itu isinya 25 orang, karena sekarang masih masa offline atau masa daring, maka online, masa daring, maka oleh dosen diplot jadi satu kelas praktikum ini sama dengan 50 mahasiswa. Otomatis kalau saya buat cuma satu kelas ini 2 orang asisten, pasti asisten itu akan keberatan terkait untuk koreksi dan lain-lain. Makanya tetap saya buat seperti yang kemarin, satu kelas praktikum bebannya 25, maka untuk yang 50 saya buat 4 asisten ya, untuk 4 orang asisten. Jadi nanti mungkin dari sisi pelaksanaannya asisten itu bisa dibagi mungkin. Apakah nanti asisten ini menghandle 25 orang untuk
tugas dan soal atau ujiannya, atau mungkin bisa dibagi untuk asisten 1 dan 2 di pertemuan berapa sama berapa, atau mungkin sebelum UTS, satunya 34 setelah UTS. Monggo bisa dirundingkan masing-masing nggih. Yang jelas untuk praktikum 16 kali pertemuan, untuk responsi 8 kali pertemuan, di mana jadwalnya sesuai ini ya. Jadi yang untuk responsi mulai 1 Maret, sedangkan kalau praktikum sudah mulai besok. Dan di sini kita kepotong UTS untuk praktikum sehingga cuma 15 kali pertemuan. Di mana yang biru ini pertemuan 12 dan 13 ini adalah hari apa namanya? Hari raya ya. Jadi kalau untuk pertemuannya 16 kali pertemuan maka sudah termasuk HP-nya. Kalian bisa atur sendiri ya untuk pertemuan 12 dan 13 ini diganti hari apa. Kalau yang untuk responsi mudah karena banyak slot yang masih kosong gitu. Kemudian untuk modulnya soft copy nanti akan saya share di drive. Kemudian untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan praktikum dan responsi, saya masukkan di sini ya, di webnya lab, Matematika UBS ID, laboratorium, ada di pendaftaran asisten praktikum. Nah, di sini ada informasi terkait rencana kerja, daftar mata kuliah, jadwal mata praktikum berjalan ini saya sesuaikan yang ada di plotting itu. Yang plotting sudah paling baru. Kemudian form konsultasi bisa di sini juga. Kemudian nanti untuk presensi akan saya siapkan linknya sendiri berupa Google Form. Jadi yang ngisi itu satu kelas itu satu pertemuan itu bisa diisi oleh 1 orang saja, di mana nanti 1 orang itu mewakili 3 asisten lainnya. Jadi menulis untuk perwakilan dari 16 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu tadi ya. Kemudian tata tertib bisa lihat di sini ya. Jadi ini harus hadir 15 menit sebelum ini, terus apabila sakit harus menyertakan surat dan lain-lain. Ini bisa kalian sesuaikan ya. Tiap pertemuannya 60 menit ya kalau untuk daring ya. 60 menit, 60 menit apa? 60 menit online-nya, kemudian apalagi ya? Oh ya, ini format nilai akhir praktikum atau responsi bisa di-download. Dan ini bisa kalian konsultasikan dengan dosen pengampu apakah ada pembobotan lain untuk praktikum atau responsi ini ya. Kemudian untuk praktikan, mohon untuk tidak pindah-pindah kelas ya. Kalau memang dia mau pindah kelas, betul-betul pindah kelas, mohon disuruh mengisi ini. Ada form perpindahan kelas praktikum dan melampirkan bahwa dia itu crash dengan jadwal mata kuliah ya. Bukan crash karena lihat asistennya ini, lihat asistennya nggak boleh. Jadi yang boleh hanya crash karena jadwal mata kuliah, disuruh ngirim bukti screenshot siamnya ya. Kemudian itu saja. Untuk informasi lain akan kami bahas lebih lanjut di grup ya. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk pengganti briefing asisten praktikum dan responsi. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya atau Bu Elok secara jabri langsung, ataupun ada perpindahan kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.